أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Hadratal mukarramin al-muhtaramin, yang saya hormati dan saya muliakan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Jami As-Solihin wa akhussu bidzikri Ketua DKM Ad-Doktor Sodikin Zarkasih MPD atalallahu hayatahu ala ta'atih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Para guru, para sepuh, jamaah, Bapak Ibu hafidhakumullah, wa akhussu bidzikri aidan. Ini ada tokoh kita Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Siddiq atalallahu hayatahu ala ta'atih. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya dan panjangkan umur kita. Allah manfaatkan hidup dan kekayaannya untuk perjuangan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah hafidhakumullah, tema kita pada kesempatan ini adalah manusia dalam perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memandang tentang manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan manusia dengan beberapa terminologi. Ada beberapa istilah dalam Al-Quran tentang manusia. Yang pertama menggunakan kata basyarun, manusia. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan Muhammad bahwa aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yang kedua, Allah menggunakan istilah manusia ini kata al-insan. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi. Yang ketiga, Allah menggunakan manusia ini dalam Al-Quran dengan istilah yaitu Bani Adam. Ya Bani Adamah. Yang berikutnya, Allah menggunakan terminologi manusia dalam Al-Quran menggunakan manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berikutnya Allah menggunakan terminologi dalam Al-Quran tentang manusia menggunakan kata insun. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Atau lam yatumithunna insu wala jan. Bidadari-bidadari itu tak pernah tersentuh sekalipun oleh golongan jin dan manusia. Itulah beberapa terminologi tentang manusia dalam Al-Quran. Tetapi kita tidak akan mengkaji seluruh terminologi ini secara total. Kita akan mengkaji khusus kata al-insan, yakni manusia. Karena jika Al-Quran menggunakan kata basyarun, itu adalah berkenaan dengan biologis. Basyarun artinya kulit. Sehingga Rasulullah mengatakan kul innama ana basyarun, katakan aku hanyalah manusia biasa seperti kalian karena berkulit, berdaging, bertulang. Ketika Allah mengatakan ya Bani Adamah, seluruh umat manusia itu masuk selama dia masih sadar anak cucu Adam. Ketika menggunakan ya ayyuhan nasu, seluruh manusia dan biasanya komunitas masyarakat.
ketika Al-Quran menggunakan al-insan itu secara sosiologis dan biologis. Ketika Al-Quran menggunakan insun biasanya untuk membedakan antara jenis jin dan manusia. Oleh karena itu, mari kita kaji satu terminologi saja, yaitu kata al-insan adalah manusia, baik secara sosiologis maupun secara psikologis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asri yang tadi saya sebutkan dalam muqaddimah. Insya Allah semua hafal surat Al-Asri? Hafal? Hafal ya? Surat keberapa? 103. Masih ada yang hitung. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri innal insana. Ada kata insan? Innal insana. Wal asri demi masa. Innal insana sesungguhnya manusia. Lafi khusrin berada dalam kerugian. Allah bersumpah menggunakan kata al-asri yang artinya masa. Menurut sebagian ahli tafsir, menggunakan al-asri adalah waktu asar. Manusia dalam keadaan rugi karena asar menjelang maghrib, manusia sudah mepet. Apalagi usianya yang sudah di atas 50, dipastikan itu sudah mepet. Oleh karena itu penting, kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya Allah menurunkan surat Al-Asri ini saja sebagai panduan dan pedoman hidup manusia, cukup. Dalam banyak surat Allah bersumpah menggunakan waktu khusus. Wal asri demi masa. Dalam ayat yang lain Allah bersumpah wal laili demi malam, wan nahari demi siang. Kemudian wadduha demi waktu duha. Waktu-waktu tertentu ini tidak digunakan oleh Allah ketika berbicara tentang manusia, tetapi Allah menggunakan wal asri demi masa karena waktu subuh masuk ke masa, waktu duha masuk ke masa, waktu siang masuk ke masa, waktu malam masuk ke masa, wal fajri waktu fajar masuk ke masa. Sehingga semua masa ini oleh Allah digunakan dalam bentuk kata wal asri, masa. Dalam sejarah peradaban Islam kita tahu terminologi al-asrul dhahabi, masa keemasan. Usur, masa-masa. Kenapa menggunakan wal asri? Supaya manusia sadar bahwa semua waktu yang berputar siang sampai malam ketemu siang lagi, manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Segi waktu, yang pertama adalah berkenaan dengan waktu. Allah memberikan penjelasan waktu di sisi Allah dengan waktu di sisi manusia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasta'jilunaka bil adzab wa la yukhlifullahu wa'dah wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Mereka minta disegerakan tentang adab dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Wa inna yawman, dan sesungguhnya satu hari, inda rabbikah di sisi Tuhanmu, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, ukurannya setara dengan waktu manusia 1000 tahun, 1 milenium. Ini menunjukkan bahwa satu hari di sisi Allah jika diukur dengan waktu kehidupan manusia adalah 1000 tahun. Dengan demikian, mari kita hitung-hitungan waktu. Betulkah manusia itu rugi? Manusia rata-rata kalau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya sekitar 60 tahun. Jika 1000 tahun ini kita bandingkan dengan satu hari satu malam, yauman itu naharon walailan.
Satu hari satu malam 24 jam perkiraan. Al-Quran bahasa Arab ketika menggunakan yaum berarti naharon walailan, siang malam masuk, standarnya 24 jam. Jika 1000 tahun kita bagi dua, 500 tahun, 24 jam dibagi dua, 12 jam. Jika 500 tahun dibagi dua, 250 tahun, 12 jam dibagi dua, 6 jam. 250 tahun itu dibagi dua, 125 tahun, 6 jam dibagi dua, 3 jam. 125 tahun dibagi dua, 62,5 tahun, 3 jam dibagi dua, 1,5 jam. Orang yang hari ini usianya sekitar 63 tahun, di sisi Allah hanya 1,5 jam, dipotong sepertiga, karena manusia pasti 8 jam tidur normalnya. Yang usianya 60 tahun hari ini 20 tahun habis buat tidur. Yang usianya 45 tahun 15 tahun habis buat tidur. Yang 60 tahun dipotong 20 tahun buat tidur, dipotong masa lahir sampai balik 15 tahun, sia-sia umurnya. Tinggal 25 tahun. 25 tahun sejak remaja mulai tercatat amal baik dan dosanya. Nakal maksiat insafnya usia berapa? Jika insafnya umur 40 tahun, habis waktunya. 1,5 jam dipotong sepertiga, tinggal 1 jam. Dipotong 15 tahun, tinggal 40 menit. Dipotong maksiat, tinggal kira-kira 5 menit. Sholat 5 menit paling lama, dikali 5, 25 menit habis. Pertanyaannya, jika manusia demikian, rugi apa untung? Berarti yang hadir rugi semua. Kira-kira kita rugi apa tidak? Yang umur 60 tahun habis waktunya, yang umur 40 tahun juga habis waktunya. Maka Allah katakan, wal asri, demi masa, bersumpah demi masa. Jawaban qasam dalam ulumul Quran ketika ada sumpah, ada jawab qasam. Innal insana, sesungguhnya manusia, kita sebut manusia, pakai inna alatut taukid, lafi khusrin. Lam taukid pakai huruf jer, sungguh dalam kerugian. Dalam ayat yang lain menggunakan kata khosirun, khosirin, isim fa'il. Kira-kira paham nggak nih isim fa'il? Yang pernah mondok insya Allah hafal. Insya Allah hafal ya, insya Allah. Tapi tidak menggunakan innal insana khosirun. Al-Quran tidak menggunakan innal insana khosirun, innallaha alimun, innallaha hakimun, tapi innal insana lafi khusrin. Ini menunjukkan sudah sumpah pakai inna, pakai lam taukid, pakai huruf jer, berarti betul-betul rugi. Itu manusia. Kita manusia apa bukan? Manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang lafaz insannya, tadi al-asrinya. Banyak ayat Al-Quran yang mencantumkan kata al-insan. Kita tak bahas Bani Adaban An-Nas, nanti aja. Kalau cocok undang lagi. Kalau nggak cocok, ya mudah-mudahan manfaat. Kita al-insan. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang al-insan diantaranya dalam surah An-Nisa ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khuliqal insanu dhaifah. Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Bedakan kholaqoh dengan ja'alah. Ketika Al-Quran menggunakan kholaqoh, menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada contohnya menjadi model.
Kalau ja'alah dari ada dibentuk sesuatu. Makanya kita doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina. Pakai ja'ala, Rabbana waj'alna. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Pakai ja'ala. Pakai ja'ala apa kholakoh? Tapi kalau kholakoh dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada contoh menjadi model. Maka kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia, insan apa bukan? Wa khuliqal insan. Wal asri innal insan. Sama? Ketemu. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kata Allah, sudah bawaannya lemah. Kalau sekarang kaya, jangan sombong, lemah. Yang kaya, nggak tahu ada nggak orang kaya yang datang? Ada ya? Ya, tapi mudah-mudahan karena kebaikannya oleh Allah dipertahankan. Korun itu fakhosafna bihi wa bidarihil ardoh, langsung nyungsep habis. Itu korun, kaya. Kemudian manusia meskipun pinter, nggak usah sombong. Oleh Allah dibuat saraf otaknya rusak, ada gelembung angin, bodoh. Yang jadi ketua DKM jangan sombong. Dibikin lidahnya keluh, nggak bisa ngomong, stroke. Jadi manusia lemah. Dari kecil lahir tak bisa makan sendiri, tak bisa buang air sendiri, tak bisa jalan sendiri. Sekarang sama-sama merasa hebat dan kuat karena jalan bisa, lari bisa, bahkan ngangkat orang bisa. Tapi lama-kelamaan oleh Allah akan dibuat seperti penciptaan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Sama khalqi. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa man nu'ammirhu, siapapun orang yang kami panjangkan umurnya, nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan seperti penciptaan semula. Afala surat apa tuh? Yasin. Nih kalau nggak hafal berarti nggak pernah baca, nggak pernah dengar nih. Nggak mikir kalian. Yang dulu nggak bisa berdiri, yang sudah 60 ke atas sudah susah berdiri. Ya, yang dulu nggak punya gigi, sekarang giginya sudah berkurang. Coba cek. Ya, yang dulu ngambekan masih kecil, kemauannya tak dipenuhi, sekarang minta apa sama anak cucunya sudah mulai ngambekan. Bener ya? Nah, inilah manusia, dari lemah dibuat titik pada suatu tertentu dia menjadi kuat, turun lagi. Ini kan sudah berumur kan? Ya, sudah berumur semua nih, lemah semua sekarang. Lari sehebat waktu muda sudah nggak bisa. Dulu mau berdiri, belajar ngerangkak, megang tembok. Sekarang berdiri juga kalau nggak tongkat tembok. Ya, itu menunjukkan akan dikembalikan pada penciptaan semula. Diciptakan dari apa manusia? Tanah. Sebentar lagi kembali ke tanah. Sebentar lagi kembali ke tanah. Hitung amalnya, itu manusia. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua, manusia itu kalau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan, diberikan kekayaan, diberikan kesulitan, diberikan kesusahan, itu beda dia dalam bersikap menghadapi Tuhan,
dan dalam merasakan pemberian nikmat dari Tuhan. Kita ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana, insan, surat Yunus ayat 12. Cek. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu. Wa idza massal insana, jika manusia tertimpa durun, kemudaratan, kesusahan, kesulitan, itu manusia, da'ana, dia langsung berdoa, memohon, mendekat, bermunajat kepadaku. Li jambihi, tiduran tetap doa, ya Allah mudah-mudahan kapal lolos, ya Allah mudah-mudahan kapal nggak ada masalah, kan begitu. Ya Allah mudah-mudahan ini penyakit cepat sembuh, ya Allah mudah-mudahan rumah lancar, ya Allah mudah-mudahan anak saya lulus. Tiduran juga kepikiran, li jambihi. Kata ulama ahli tafsir, kenapa menggunakan jembun dulu, bukan qa'idan, bukan qa'imah? Berdoa duduk sambil berdiri. Kebanyakan orang ngeluh dan minta kepada Allah, menadahkan tangan atau tidak, pasti saat dia tiduran, sebelum tidur, bangun tidur, keluhannya diucapkan, li jambihi. Au qa'idan, atau duduk berdoa, habis sholat doa, duduk di teras doa, mohon pada Allah. Au qa'iman, berdiri, naik motor, naik mobil, doa. Kenapa? Karena durun masalah yang menimpanya. Itu manusia, bener nggak? Jadi manusia kalau sudah kena musibah, kena mudarat, berdoa tidak pada Allah? Memohon apa tidak? Tapi kata Allah, falamma kasafna anhu durrahu, setelah mudarat musibahnya oleh Allah angkat, diangkat hilang, marro, lari dia, pergi dia, ka'allam yad'una ila durrim massah, seakan-akan tak pernah memohon kepada kami ketika ada masalah menimpa dirinya. Itu manusia. Jadi manusia itu lebih dekat dan mendekatkan diri pada Allah saat susah apa saat mudah? Saat susah apa saat mudah? Jadi kalau pengen lebih dekat pada Allah, saya doakan mudah-mudahan hidupnya susah. Oh jangan ya. Kita cek saja, kita lebih dekat pada Allah saat susah apa mudah? Pasti saat susah. Sebab kalau sudah mudah, lupa, marro, lari dia, ka'allam yad'una, seakan-akan tak pernah memohon kepadaku, seakan-akan sudah nggak pernah ada masalah, kembali lagi seperti dulu. Yang dulu jarang sholat, jarang tahajud, kena musibah, sholat tahajud, baca Quran, masalahnya hilang, kapalnya lolos, lancar. Itu belum tentu Qurannya dibaca seperti saat ada musibah. Belum tentu dzikir wiridnya, munajatnya sama seperti ada musibah. Itu manusia. Jelas ya? Pantas kata Allah, rugi. Itu manusia. Tapi mudah-mudahan kita tidak menjadi model manusia yang demikian. Problemnya ini fakta terjadi pada kehidupan kita, atau Al-Quran hanya sekedar berkisah dongeng saja? Itu fakta dalam kehidupan kita. Cek, yang tahu hanya kita dan Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga tentang manusia. Ini dalam surah Al-Fajr misalnya. Fa ammal insanu idza mabtala, insan kan? Insan bukan? Insan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah
fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Kata Allah, fa ammal insanu, manusia itu, idza mabtalahu rabbuhu, kalau Tuhannya Allah menguji dirinya dengan ujian apa? Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu, oleh Allah diberikan kemuliaan, dia diangkat jadi orang mulia dengan kekayaan, dengan pengetahuan. Wa na'amah, diberikan nikmat yang melimpah, kaya. Kemudian oleh Allah diberikan kemudahan, diberikan ilmu pengetahuan, diberikan nikmat. Fayaqulu, dengan pede ngomong, Rabbi akraman, Allah memuliakan aku, tapi tak bersyukur pada Allah. Cuma ngaku, saya jadi ustadz, diangkat orang banyak, masjid minta jadwal, dengerin ceramah saya, Allah muliakan saya, tapi lupa siapa dirinya. Allah berikan kekayaan, mudah, dia lupa bersyukur, merasa diberikan kehormatan. Kalau urusan kaya, korun lebih kaya. Ya, yang kaya nih. Kalau urusan kaya, korun lebih kaya. Kalau urusan ilmu merasa dimuliakan, iblis lebih pinter. Kalau urusan jabatan, Fir'aun lebih tinggi, ngaku Tuhan. Kalau urusan teokrasi, Haman lebih hebat. Urusan teknologi, Haman bikin piramid. Jadi kalau kemudahan, kekayaan, pengetahuan oleh Allah diberikan pada kita, jangan merasa Allah muliakan kita. Jangan-jangan diistidraj. Jangan-jangan diistidraj. Itu manusia, Allah muliakan saya. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, kalau oleh Allah diberi ujian, susah, sempit, rizki mampet, usaha mampet, jadwal nggak ada, jabatan habis, nggak dipilih lagi. Apa katanya? Fayaqulu rabbi ahanan, Allah menghinakan saya. Merasa don anjlok, Allah menghinakan saya. Itu manusia. Kata ahli tafsir, Allah kira-kira menyatakan begini, bukan karena kekayaan aku muliakan hambaku, bukan pula karena kemiskinan aku hinakan hambaku, tetapi karena ketaatannya padaku kumuliakan mereka, dan karena kemaksiatannya padaku kuhinakan mereka. Bukan kaya, bukan miskin ukuran mulia dan hina, tapi ukuran taat dan maksiat. Cek di tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, As-Sa'di, Ar-Razi. Itu tafsirannya. Itu manusia. Pertanyaannya nih, yang orang kaya merasa dimuliakan Allah apa tidak? Yang ustadz, yang kiai, yang ketua DKM ini merasa dimuliakan Allah apa tidak? Alhamdulillah, diuji. Sebaliknya, yang oleh Allah dijadikan orang miskin, hidup pas-pasan, merasa dihinakan apa enggak? Harusnya tidak. Yang orang awam tidak diberikan posisi oleh Allah, yaitu memiliki pengetahuan yang dalam dan luas, jangan merasa dihinakan. Hina itu di mata Allah maksiat, mulia itu di mata Allah taat. Banyak ilmu maksiat, mulia apa hina? Ilmunya sedikit tapi diamalkan, mulia apa hina? Kaya, pelit, enggak ibadah, mulia apa hina? Miskin, rajin ibadah, taat, mulia apa hina?
Itu baru ukurannya. Cuma pertanyaannya, kita kalau suruh milih beri ujian kaya atau miskin, mana pilihnya? Kaya. Tapi berapa? Ternyata milih kaya ya. Jadi seandainya suruh, tadi kan ujiannya kaya miskin ya, ini ternyata kalau suruh milih, diuji miskin kaya, milih kaya semua. Nggak ada yang milih ujiannya itu ujian miskin, nggak ada. Ternyata udah miskin. Ternyata manusia itu memang begitu ya. Ya, manusia memang demikian. Masalahnya orang kaya nanti masuk surga belakangan. Nih hadis dari Abu Hurairah ketika menjelaskan wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, yang kaya. Dari Abu Hurairah ke orang miskin, sahabat, tadkhulunal jannata qabla ba'di yaumin 'alal aghniya, kalian orang-orang fakir miskin yang taat masuk lebih dulu setengah hari sebelum orang-orang kaya yang taat. Berarti ukurannya kan 500 tahun lebih dulu dibanding yang kaya. Itu yang kaya. Tapi jangan sekarang sedih nanti yang kaya nih. Tapi sekalipun masuk belakangan orang kayanya itu taat dan rajin sedekah infak, fasilitasnya pasti beda. Yang miskin sholat taat wirid nggak sedekah. Yang kaya sholat taat wirid sedekah. Kira-kira fasilitasnya bagusan mana? Hah? Oke, kita cek manusia nih. Nabi Ayub miskin apa kaya? Nabi Sulaiman miskin apa kaya? Dua-duanya masuk surga apa enggak? Gelarnya dalam surat Shad, jika saya tak salah nih, cek. Ketika berbicara Nabi Ayub ayat 30 ke belakang, ni'mal 'abdu innahu awwab. Ayub itu adalah hamba Allah yang sangat baik, dia taat. Ketika bicara Nabi Sulaiman sama gelarnya, ni'mal 'abdu innahu awwab. Gelarnya sama. Sulaiman itu hamba terbaik, dia taat. Ayub miskin, taat, gelarnya awwab, ni'mal abdu. Nabi Sulaiman kaya, taat, gelarnya sama, ni'mal abdu innahu awwab. Jadi dua-duanya gelarnya sama. Pilih miskin apa kaya? Cuma nggak bisa milih. Cuma tidak bisa milih. Nah, dengan demikian yang miskin ya bersabarlah. Yang kaya bersyukur, bukan cuma alhamdulillah, berbagi. Yang kaya jangan ditagih, yang miskin jangan nagih, itu problem. Yang kaya jangan sampai ditagih, yang miskin jangan nagih. Kan problemnya mustahik nagih. Ada orang kaya kebetulan dia tak dapat bagian, pelit tuh Pak Haji itu. Kenapa? Saya nggak pernah dikasih. Padahal dia ngasih sudah ke yang lain. Yang kaya kemudian harus ditagih. Orang kaya dua kemungkinan, zakat bayar apa enggak atau sedekah apa enggak. Kalau zakat tak dikeluarkan itu haram karena ada kewajiban milik orang 2,5%. Ini munagih nih. Kemudian bagi yang itu sedekah apa enggak. Orang tidak sedekah namanya bakhil, pelit. Orang tidak keluarkan zakat wajib namanya syahih, di atasnya pelit. Jadi orang tidak punya kewajiban zakat karena kekayaan namanya bakhil. Orang punya kewajiban zakat, zakat tak dikeluarkan namanya sahih. Kalau kata Pak Haji Sidik itu namanya cerek kereket eman. Bedanya. Nah, ini manusia. Tapi Abu Bakar menyatakan, saya kalau diminta milih diuji kaya apa miskin, saya milih miskin. Sebab kalau miskin masih cenderung ingat pada Allah, kalau kaya sering lupa. Nih, milih kaya apa miskin nih? Berdoalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Abu Bakar. Coba cek kisahnya Abu Bakar. Ya, cek.
Coba cek juga surah Al-Lail, itu Abu Bakar tuh. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, itu Abu Bakar. Nah, kalau kita mudah-mudahan lah yang miskin sabar, yang kaya syukur. Kalau sabar nanti masuk innahu awwab golongan Nabi Ayyub, yang kaya syukur masuk nikmal abdu innahu awwab golongan Nabi Sulaiman. Mudah-mudahan lah apapun kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Insan, masih insan sekarang, masih insan. Kita cek surat At-Tin, hafal kan? Oke. Apa? Laqad khalaqnal insan. Sama? Kita bicara insannya nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, lam taukid, qad sungguh lagi. Sungguh benar-benar kami ciptakan, kholaqo kan? Fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa yang terbaik. Coba kalau kucing wajahnya mirip semua apa enggak? Sapi mirip semua? Kalau kita mirip semua enggak? Enggak kan? Berarti manusia memang ahsani taqwim, bentuk yang paling bagus. Ini kan enggak ada yang mirip, tapi ganteng-ganteng. Kalau sapi tahu enggak kucing yang cantik yang ganteng yang mana? Itu manusia namanya ahsani taqwim dibanding makhluk yang lain. Bayangkan nih, punya hidung, bagusan mana hidung kita sama hidungnya kebo? Bagusan kita. Ya. Kemudian telinganya bagusan kita. Kalau sapi punya 4 itu buat jalan semua. Ayam punya 2 enggak punya tangan. Kita kan punya 4, 2 buat jalan, 2 buat megang. Itu manusia. Makanya ahsani taqwim. Cuma kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia pada tempat yang serendah-rendahnya. Rendah maksudnya umur tua lagi, rendah karena dia selalu maksiat akan menjadi makhluk yang terhina. Dengan demikian, jam berapa nih? Bentar lagi ya. Musim puasa nggak ada air. Nah, kita cek siapa yang nggak rugi. Surat Al-Asr dengan At-Tin. Innal insana lafi khusrin illa thumma radadnahu asfala safilina illa, sama nggak? Illalladzina amanu wa amilus solihati, illalladzina amanu wa amilus solih. Sama? Itu Quran tuh. Hebat kan? Jadi summa radadnahu asfala safilin, semua dijatuhkan ke tempat yang hina dan rendah. Illalladzina amanu wa amilus solihat, innal insana lafi khusrin, rugi. Illalladzina amanu wa amilus solihat, sama kan? Jadi yang tidak jatuh hina, yang tidak rugi kata Allah kecuali orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kita masuk kategori yang beriman apa tidak? Insyaallah. Belum kalau insya Allah. Insya Allah itu akan. Sudah alhamdulillah. Nah, kan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Besok kan? Ustaz, ngisi subuh bisa? Bisa. Datang ya, insya Allah. Udah datang belum? Itu Quran tuh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Belum berarti kan? Oke, belum. Nah, berarti sudah beriman belum? Iman. Oke. Kita ngecek iman nih, mau ngecek iman. Ngecek iman kan? Dalam Al-Qur'an ada yang dipanggil ya ayyuhan nasu. Ada dipanggil ya ayyuhal kafirun, ada dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kita bulan ini masuk panggilan yang mana? Bener ya? Mau ngecek aja nih. Oke, kita cek iman kita stabil, naik apa turun? Naik turun. Iman kita manusia fluktuatif, naik turun, yazidu wa yanqus. Cara ngeceknya kan ngaku beriman nih, ngaku beriman. Oke. Allah manggil
orang-orang beriman itu lebih dari 90, sekitar 98 jika saya tak salah hitung. Yang 9, 10, 7 di awal ayat, yang satu nyelip di belakang, yang satu sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, baru ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang lain depan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di depan semua kan? Kira-kira bisa ingat enggak? Nanti ceklah di videonya. Untuk nyari demikian. Nah, kita kalau betul-betul beriman enggak rugi. Pertanyaannya, betul-betul beriman apa enggak? Illalladzina amanu. Orang banyak merasa beriman. Bedakan iman dengan Islam. Coba cek KTP-nya, Islam semua enggak? Pertanyaannya, iman apa enggak? Nih, orang Arab Badui dari Bani Asad dulu udah bilang begitu, iman kami. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Qalatil a'rabu, orang Arab Badui dari Bani Asad bilang amanna, kami sudah beriman. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, belum beriman. Walakin qulu aslamna, katakan kami sudah beragama Islam. Orang baru baca syahadat masuk Islam. Betul enggak sudah masuk panggilan orang-orang beriman? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, iman belum tertancap dalam hati kalian. Cek makanya nih, bener enggak kita beriman nih? Sudah? Belum? Oke, kita pakai ayat, kan pakainya pakai tafsir nih. Oke, sekarang kita cek orang-orang beriman nih. Cek cara ngeceknya gimana? Rasulullah bersabda begini, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimah qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimah lisanuhu. Iman seorang hamba tidak akan istiqomah, ajak, mantap, stabil, naik sampai hatinya yang istiqomah. Hati kita istiqomah apa enggak? Hati kita istiqomah apa tidak? Istiqomah dzikir, wirid, tidak suudzon. Istiqomah? Belum. Berarti la yastaqimu imanul abdi, imannya belum ajak. Tapi la yastaqimu qalbuhu, hatinya tidak ajak. Cara ngeceknya hatta yastaqimah lisanu, sampai lisannya yang istiqomah. Pertanyaannya, lisan kita istiqomah apa tidak? Belum. Berarti imannya enggak istiqomah. Masuk ya ayyuhalladzina amanu apa enggak nih? Masuk illalladzina amanu apa tidak nih? Anggaplah masuk lah, biar gak sedih, anggap masuk. Tapi iman tanpa amal soleh, mati lama-lama imannya. Pohon itu kalau tak disiram, hidup apa mati? Makanya ayat Al-Quran tiap kali ada pengecualian, amanu pakai wa amilu, amanu wa amilu. Tapi amal tanpa iman percuma. Amal tanpa iman percuma. Orangnya tidak beriman, rajin beramal, diterima enggak? Beriman tapi tidak beramal, sama aja kan? Berarti iman dan amal harus bergandengan. Al-Quran selalu demikian. Itu namanya amal soleh. Tapi belum cukup. Ada orang beriman, amal soleh bagus, rajin sholat, tapi secara personal. Makanya ayatnya bunyi apa? Wa tawasau bil haqqi. Jangan cuma jadi soleh sendiri, ajak saudara kerabat dan tetangga, ajak saudara kita taat kepada Allah. Ini soleh sendirian, gak mau ngajak orang.
masih rugi. Ayatnya lanjut, wa tawasau bil haqqi, ya, yaitu kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan saling berwasiat, berpesan kebaikan. Rajin sholat nggak pernah ngajak orang, rajin gaji nggak pernah ngajak orang, taat nggak pernah ngajak orang, itu namanya orang mau masuk surga sendiri. Wa tawasau bil haqqi, kasih nasihat. Cuma wa tawasau bis sabri, banyak orang ngajak orang, banyak memberikan nasihat mauidhah, ngajak orang pada kebaikan, tapi nggak sabar. Ada nggak tuh? Banyak ngajak orang, orangnya nggak dengar atau tidak mau ngikutin kemauannya, ada udzur. Kira-kira sabar apa enggak? Enggak sabar kan? Nah, maka kata Al-Quran, manusia yang tidak rugi, beriman, beramal soleh secara pribadi soleh, secara personal soleh, sosial soleh, tawasau bil haqqi, tapi harus sabar. Insya Allah itu baru tidak rugi. Mudah-mudahan Allah masukkan kita kategori al-insan, manusia beriman, beramal soleh, ngajak orang biar jadi soleh. Jadi orang soleh gampang, pasti orang seneng. Ngajak orang jadi orang soleh susah, banyak tantangannya. Nabi sebelum diangkat jadi nabi, al-amin, soleh, semua orang suka. Ketika mau membuat orang jadi soleh, banyak yang nggak suka. Itu tantangannya. Makanya bisobri, sabar. Mudah-mudahan Allah, kita dan anak cucu kita, Allah jadikan kita semua orang-orang yang iman, orang-orang yang beramal soleh, ngajak orang tapi dengan cara sabar. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kita manusia pasti salah. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam pasti bersalah. Hanya Nabi yang tak bersalah. Tapi wa khairul khatta'ina at-tawwabun, yang terbaik di antara mereka yang bersalah, kita ini pasti salah, adalah yang bertaubat. Kalau ada aib saudara kita yang kemudian terbongkar, jangan kemudian senang dan tepuk tangan. Kita merasa baik, kita masih baik di depan sesama karena Allah tidak buka aib kita. Saya masih baik di depan para jemaah karena Allah nutup aib saya. Ketua DKM masih baik di depan jemaah karena Allah tutup aibnya. Ketika ada aib saudara dibuka, jangan tepuk tangan dan gembira, tapi doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesabaran, oleh Allah dikembalikan pada yang terbaik, dan mudah-mudahan oleh Allah segera diangkat kembali dan ditutup aib-aibnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan sedikit, semoga manfaat, bisa menjadi pengingat iman dan takwa kita meningkat. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.